Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Nomor NPM 2113010021, kelas reguler 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan biji terbuka atau sering juga disebut dengan tumbuhan biji telanjang. Sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup yang terdiri dari tumbuhan monokotil atau tumbuhan berbiji berkeping 2 dan tumbuhan monokotil atau tumbuhan biji berkeping 1. Peranan Angiospermae ini sangat penting bagi dunia industri, yaitu dapat diubah menjadi kertas, obat-obatan, dan juga korek api, karena tumbuhan Angiospermae ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan sulit didapat. Yang kedua, tumbuhan Angiospermae yaitu bisa juga sebagai konsumsi. Contohnya adalah tanaman Genetum, Genemon atau melinjo, dan yang ketiga adalah sebagai tanaman hias. Ciri-ciri Gymnospermae adalah yang pertama, bakal buah tidak ditutupi daun buah. Yang kedua, umumnya perdu atau pohon dengan batang kertas dan berkayu. Yang tiga, memiliki akar tunggang. Yang keempat, daunnya kaku, pipi dan lebar. Yang kelima, memiliki pembuluh angkut. Yang keenam, belum punya bunga yang sesungguhnya. Yang ketujuh, struktur reproduktif terdapat pada kerucut atau rujung atau disebut juga dengan strobilus. Rujung yang tersusun daun buah atau rujung betina. Rujung yang tersusun atas badan penghasil serbuk sari atau rujung jantan. Dan terakhir, bereproduksi dengan biji. Baiklah, kita mulai tanaman Gymnospermae yang pertama, yaitu Pinus merkusi atau pinus. Ini dia daunnya, daun Pinus merkusi, dan ini dia buahnya. Pada tanaman pinus terdapat strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tanaman pinus, strobilus jantan dan strobilus betinanya terpisah, dan strobilus jantan terletak di bagian atas atau di ujung. Pada strobilus jantan, apabila dikopek sampai ke pangkal terdapat serbuk sari. Ini dia tadi, kalau kita kopek strobilus jantannya, dia terdapat serbuk sari di dalamnya, dan terdiri atau mengandung mikrosporofil atau kelamin jantan Gymnospermae. Dan pada strobilus betina disebut makrosporofil atau gibosporofil. Dan pada batang pinus terdapat velum. Velum adalah kulit terluar yang mengering, dan velogen adalah lapisan penutup paling luar pada batang pinus. Saluran luar pinus berfungsi sebagai rongga udara. Kita lanjut tanaman Gymnospermae yang kedua, yaitu Genetum Genemon atau melinjo. Yang selama ini kita makan, yang sering kita buat untuk sayur itu ternyata bukan buahnya, tetapi bijinya. Dan daun melinjo termasuk kategori daun tunggal, karena posisinya dia tidak saling berhadapan dan terlihat mengkilat karena mengandung
cuticula atau zat lilin yang berfungsi untuk mencegah masuknya air ke dalam permukaan daun. Dan pada batang melinjo anatominya terdapat jaringan palisade, yaitu yang berfungsi sebagai tempat dan anatomi daun melinjo yaitu terdapat jaringan palisade yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, sama juga seperti tumbuhan Angiospermae. Dan juga terdapat namanya spons, yaitu tempat pertukaran udara antara O2 dan CO2. Dan terdapat juga jaringan epidermis atas atau jaringan kulit paling luar, dan terdapat juga jaringan angkut yang terdiri dari antara xilem dan floem, yaitu xilem memiliki fungsi mengangkut air dari akar menuju daun, lalu fungsi floem adalah menyalurkan hasil fotosintetis berupa glukosa ke seluruh bagian tanaman. Dan terdapat juga zat klorofil atau disebut juga sebagai zat hijau daun. Baik, kita lanjut ke tanaman Gymnosperma yang berikutnya, yaitu tanaman cicas rumpi atau pakis haji. Dan pada tanaman pakis haji terdapat juga Strobilus jantan dan Strobilus betina. Pada Strobilus betina terdapat 3 lapisan, yaitu integumentum yang terdiri dari integumentum luar, integumentum tengah, dan integumentum dalam. Integumentum luar dan integumentum tengah berfungsi sebagai melindungi integumentum dalam, yang mana integumentum dalam mengandung mikrosporofil atau sel jamet jantan. Dan pada daun pakis haji terdapat juga namanya zat cuticula, seperti pada daun melinjo tadi, yang berfungsi untuk mencegah masuknya air ke dalam permukaan daun. Lanjut tanaman Agathis damara atau damar. Pada batang damar terdapat saluran resin pada getahnya, dan terdapat celah di antara xilem dan floem, yaitu celah tersebut berfungsi sebagai jalur khusus saluran resin. Saluran resin adalah sisa hasil reaksi dari metabolisme Agathis damara atau Agathis alba. Lanjut pada tanaman berikutnya, yaitu tanaman Angiospermae. Angiospermae disebut juga sebagai Magnoliophyta atau Atophyta, atau disebut juga tumbuhan berbunga, yang memiliki ciri-ciri ada bunga sesungguhnya, ada daun-daun pipih lebar, dan susunan yang beraneka ragam. Bakal biji atau biji tidak nampak karena terbungkus satu badan yang berasal dari daun buah, yaitu putik. Selisih antara penyerbukan dan pembuahan relatif pendek. Adanya pembuahan ganda, dan yang terakhir reproduksi secara generatif, yaitu secara kawin maupun secara vegetatif atau secara tidak kawin. Dan pada materi ini tanaman Angiospermae ada 2, yaitu Psidium guajapa atau jambu biji, Mangifera indica atau mangga. Pada tanaman jambu biji, yaitu pada daunnya termasuk daun tunggal, walaupun dia bentuknya seperti ini, seperti daun majemuk, tetapi ya termasuk daun tunggal. Dan pada buah jambu biji, yaitu memiliki struktur luar buah yang namanya exocarpium, yaitu struktur bagian luar. Dan kalau kita masuk ke agak lebih dalam, yaitu namanya mesocarpium,
yaitu yaitu bagian daging buah yang sering kita makan. Kemudian bagian yang paling dalam atau bagian biji namanya endokarpium. Lanjut tanaman angiosperma yang kedua, yaitu Mangifera indica atau mangga. Pada bunga Mangifera indica mempunyai bentuk bulir, ujungnya dengan panjang 1 sampai dengan 1,5 cm. Ukuran mangga sangat kecil dan berwarna putih, dengan mempunyai 5 kelopak yang panjangnya sekitar 5 sampai 10 mm. Apabila kelopak bunga mangga rontok, buah mulai akan matang setelah 3 sampai 6 bulan. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya tentang materi Angiospermae dan Gymnospermae. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.